Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat berita tentang air laut yang tiba-tiba naik sangat tinggi dan masuk ke daratan? Atau pernah mendengar tentang bencana tsunami? Ya, Indonesia adalah negara yang indah, tetapi juga sering mengalami berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan tsunami. Jadi, tsunami itu apa ya? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su, artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang. Jadi secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir merupakan bencana. Jadi teman-teman, tahukah kalian apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan menurut para ahli, bencana mempunyai definisi loh. Bencana adalah peristiwa mengancam kehidupan yang disebabkan faktor alam, non-alam, atau manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ahli seperti WHO mendefinisikan bencana sebagai kejadian yang melampaui kapasitas penanganan lokal, memerlukan bantuan luar. Sedangkan ahli lain Depkes RI 2001 menggarisbawahi kerusakan kesehatan dan pelayanan yang membutuhkan bantuan eksternal. Hai teman-teman, apakah kalian tahu bahwa bencana itu ada banyak loh jenisnya? Yuk kita pelajari bersama. Bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non-alam, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah, tetapi kita juga harus mengenal bencana alam agar selalu siap dan aman. Salah satu bencana alam yang berbahaya adalah tsunami. Tsunami adalah bencana alam berupa gelombang laut yang sangat besar. Tsunami biasanya terjadi karena gempa bumi di dasar laut. Menurut tsunami, gempa bumi di bawah laut menyumbang sekitar 90% kasus tsunami, karena pergeseran lempeng tektonik menyebabkan dasar laut naik turun tiba-tiba, mendorong gelombang besar. Longsor bawah laut sering dipicu gempa atau letusan gunung api, juga memindahkan volume air secara masif. Tindakan sebelum terjadinya tsunami. Yang pertama, mengetahui pusat informasi bencana di media sosial seperti BPBD, BMKG, BVMBG, dan instansi lainnya. Jauhi pantai. Jangan pernah mendekat pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda melihat gelombang dan berada terlalu dekat, segera menjauh. Waspada apabila tiba-tiba air surut. Jauhi pinggir pantai dan cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, radio, baterai, makanan instan, air minum, dan yang lain-lainnya. Tinggalkan barang yang tidak penting. Tindakan saat terjadi tsunami. Yang pertama, jika di kendaraan, berhenti di sisi kiri jalan, tinggalkan kendaraan dan lari ke tempat tinggi. Yang kedua, jika di perahu atau kapal, jangan mendekat ke pantai, arahkan kapal ke laut dalam jika memungkinkan. Yang ketiga, jika di pantai, guncangan gempa kuat dan air tiba-tiba surut, segera lari ke dataran tinggi atau ikuti jalur evakuasi. Yang terakhir, evakuasi mandiri. Lari ke tempat tinggi, hindari penggunaan mobil karena resiko macet.
Setelah tsunami terjadi, air laut perlahan surut dan keadaan di sekitar menjadi berubah. Banyak rumah rusak, jalanan kotor, dan lingkungan tidak seperti sebelumnya. Walaupun tsunami sudah berlalu, kondisi masih berbahaya sehingga anak-anak harus tetap berada di tempat yang aman dan tidak mendekati pantai. Lingkungan setelah tsunami dipenuhi lumpur dan puing-puing. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sangat penting. Anak-anak harus rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai alas kaki, dan tidak bermain di air yang kotor agar terhindar dari penyakit. Jika rumah rusak dan tidak dapat ditempati, keluarga akan tinggal sementara di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian, anak-anak belajar saling berbagi makanan dan minuman. Tempat pengungsian digunakan untuk beristirahat dan memulihkan keadaan. Walaupun tsunami membawa kesedihan, anak-anak tidak boleh kehilangan semangat. Dengan saling membantu, bekerja sama, dan tetap patuh pada aturan, keadaan perlahan akan membaik. Dari peristiwa ini, kita belajar pentingnya menjaga lingkungan dan saling peduli agar kehidupan dapat kembali berjalan dengan baik. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Kita juga harus saling peduli dan membantu satu sama lain. Dengan begitu, alam akan tetap terjaga dan kehidupan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan bahagia. Mayoritas tsunami, sekitar 90%, berasal dari gempa bumi di bawah laut akibat pergeseran lempeng tektonik, ditambah pemicu seperti longsor laut, letusan vulkanik, dan fenomena ekstrim lainnya yang menggusur air secara masif. Di Indonesia, posisi strategis di cincin api Pasifik membuat negara ini rawan bencana serupa tsunami Aceh 2004. Oleh karena itu, pemahaman penyebab ini esensial untuk strategi mitigasi dengan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah krusial dalam minimalkan dampak di wilayah pesisir.